jadi begini ini. Jadi terlibat dalam banyak urusan internasional ini sebetulnya sengaja nggak sengaja ya. Ya karena sebetulnya tadinya itu saya sudah pulang 2004 saya wafat, saya pulang udah nungguin pondok saja di rumah sampai kemudian Mbah Sahal, Kiai Safal Mahfuz membawa saya masuk PBNU dan beliau memberi tugas spesifik minta supaya saya berusaha menghidupkan kembali simpul-simpul kontak internasional Gus Dur selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Ini setelah sekian lama kita nggak bikin talk show menarik lagi, dan sekarang kita tiba di masa-masa di mana talk show ini akan sangat menarik karena kita akan berbincang mengenai persiapan kita ke muktamar, apa yang akan terjadi nanti di sana, dan pembahasan-pembahasan lain seputar Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Lampung beberapa waktu yang akan datang. Nah, di edisi kali ini yang ditunggu-tunggu khususnya oleh warga Nahdliyin, terutama para pengurus cabang, pengurus wilayah, dan siapapun nanti semua warga NU, termasuk juga masyarakat luas. Para pemimpin juga menunggu gagasan-gagasan apa yang akan terjadi di Nahdlatul Ulama selama satu periode ke depan. Karena kita akan berbincang dengan sosok calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau biasa kita kenal dengan nama Gus Yahya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tahan. Saya menunggu waktu ini cukup lama, membaca banyak literatur, karena harus menyiapkan diri biar tidak goblok banget lah kalau kata Gus Yahya. Sebagaimana kita tahu, Gus Yahya sangat dinamis, perannya di dunia internasional juga dikenal luas, keliling dunia sudah kerjaan rutin sepertinya untuk membangun kemanusiaan, bisa disebut begitu. Tapi sebelum kita kemana-mana, kita akan minta cerita dulu. Apa sih yang melatar belakangi atau yang membentuk Gus Yahya seperti saat ini? Pertama kita mau berbincang mengenai keluarga, Gus. Kami sangat tertarik untuk mendalami gambaran atau memori tentang Kiai Khalil Bisri dalam gambaran jenengan, dan seberapa besar beliau menginfluence seorang Gus Yahya hari ini. Ya, saya kira saya memandang ayah saya ini mungkin lebih sebagai role model daripada sebagai ayah yang akrab, yang hangat ya. Jadi ini saya cerita waktu Gus Dur ke Baghdad, paman saya Kiai Mustafa Bisri masih di Kairo. Gus Dur bersurat kepada paman saya bahwa dia punya kenalan seorang Gus Yahudi. Jadi anaknya Rabi Yahudi di Baghdad, dan mereka Gus Dur dengan Gus Yahudi ini jadi akrab. Kalau nggak salah namanya Ramen gitu disebut. Dan lalu saling cerita satu sama lain, dan Gus Dur dalam suratnya kepada Gus Mas waktu itu mengatakan ternyata Gus NU dengan Gus Yahudi itu banyak kemiripan. Kita ini oleh ayah-ayah kita diperlakukan sedemikian rupa, ya kita merasakan kasih sayangnya, tapi kita selalu merasa berjarak dari ayah kita. Dan itu terjadi juga dengan Gus-Gus Yahudi ini. Dan rupanya ini mungkin disengaja sebagai tradisi. Dan mungkin juga ini, ya waktu itu sih, ini kesimpulan saya sendiri kemudian ya, saya kira ini terjadi juga di banyak keluarga kiai, ya. Gus dengan ayah-ayah mereka. Agak berjarak. Memang agak berjarak. Mungkin maksudnya supaya anak-anak kiai ini lebih melihat ayah mereka sebagai role model, sehingga secara mental
dipersiapkan untuk menjadi penerus tradisi. Kira-kira gitu saya kira. Jadi saya melihat ayah saya ini sebagai role model dalam soal etos belajarnya, etos khidmahnya, dalam kepemimpinannya dan seterusnya, semacam itu. Oke, karena beliau juga sangat aktif di dunia politik, sosial, pesantren, Ya, dan seterusnya. ya, dan itu juga memang ayah saya juga tampaknya ya mengikuti role model dari kakek saya, melihat kakek sebagai role model kemudian melanjutkannya. Saya kira ini mekanisme Kaderisasi. tradisi lah ya, mekanisme kaderisasi dalam tradisi pesantren mungkin bagian dari itu saya kira. Ya. Oke. Jadi kan dulu waktu di Krapyak gitu sih. Ya. Kalau boleh saya tahu Gus, kan biasanya kita sebagai santri itu punya kiai yang menjadi role model kita. Kalau jenengan Gus? Ya jelas, pertama-tama jelas Kiai Ali Maksum, di samping juga kiai-kiai yang lain. Jadi saya memang beruntung sekali karena oleh ayah saya dibawa ke Krapyak pada saat saya masih kanak-kanak, saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Dan saya harus berkenalan dengan Kiai Ali. Ya, pada waktu itu saja ya, saya dengan ayah saya itu mengawali pembicaraan aja nggak berani saya. Apalagi kepada Kiai Ali Maksum yang kelihatan begitu agung di mata saya. Ya, tapi saya melihat ketika saya terus belajar karena saya menghabiskan 15 tahun di Krapyak itu, sehingga sudah seperti bagian dari seolah-olah bagian dari keluarga Krapyak karena Gus-gus yang sekarang ini saya kenal masa kecilnya dulu, saya pernah lihat umbelnya dan seterusnya gitu ya. Dan Kiai Ali memang sampai sekarang di antara kiai-kiai yang saya kenal secara pribadi, tokoh yang paling buat saya paling besar, paling mempengaruhi jiwa saya. Ya. Bagaimana keluasan ilmunya, tapi juga sekaligus sikapnya yang sangat egaliter. Kiai Ali itu di pondok oleh santri-santrinya dipanggil Pak gitu, Pak Ali. Gitu. Yang lain-lain itu bukan dia, itu Pak Ali gitu. Sekarang sangat egaliter beliau ini. Saya itu waktu masih kecil, kelas 2 SMP ini saya sering dipanggil. Jadi beliau itu punya kamar khusus, kamar pribadi. Beliau menghabiskan sebagian besar waktu di sana. Saya tuh sering dipanggil untuk datang kamarnya, ditanya ini itu, ditawarin untuk nanya. Gitu. Ya tapi yang saya anak kecil saya nggak berani ya, saya diam aja nunggu itu diam. Dan Kiai Ali mengatakan kepada saya, kamu ini wajib dekat dengan saya, karena aku ini dulu dekat dengan kakekmu. Di antara, ya termasuk dalam bab birrul walidain adalah meneruskan hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Itu kayak itu kita tahu itu hadis yang kemudian oleh Kiai Ali diwasiatkan lah kepada saya. Tapi di Krapyak itu ada juga Kiai Zainal Abidin yang sangat asketik, sangat hati-hati menjaga diri ya, sangat disiplin dalam tazkiyatun nafs ya. Sehingga ini menjadi seperti kontras antara Kiai Ali Maksum dengan Kiai Zainal Abidin ya dalam satu sisi ya. Padahal Kiai Zainal Abidin ini tidak punya guru selain Kiai Ali. Mulai dari alif batak sampai menjadi alim allamah itu gurunya ya Kiai Ali. Ya, tapi karena karakter yang berbeda sehingga tumbuh menjadi model yang berbeda. Ini adalah menara-menara panutan bagi saya. Di samping ada Kiai Warsun Munawir dengan
semangat intelektualitasnya yang sangat kuat, sangat open minded. Ada juga Kiai Muhammad Hasbullah yang sangat disiplin di dalam mendidik santri-santri. Ada Kiai Masyhuri Ali Umar yang sangat sangat memperhatikan santri, kebutuhannya dan seterusnya. Ini adalah keberuntungan luar biasa buat saya. Nggih. Waktu itu sampai kuliah di UGM ya Gus ya? Ya, saya kuliah karena saya punya pertanyaan yang saya pikir bisa terjawab di Bangku kuliah. bangku kuliah. Kenapa pertanyaannya? Saya itu sejak SMP itu terobsesi oleh pesantren memang. Ya, karena satu dan lain. Mungkin juga karena saya memang lahir tumbuh di pesantren ya. Tapi kemudian menghadapi dunia yang berubah dengan cepat. Jadi pesantren kakek saya di Rembang itu pesantren yang sepenuhnya tradisional. Sepenuhnya, 100% tradisional ya. Tidak ada lembaga-lembaga yang formal, yang sophisticated seperti pesantren yang lain. Tapi kemudian saya ditempatkan di Krapyak. Bertemu dengan lingkungan yang sangat terbuka dan cenderung kosmopolit. Mahasiswa dari berbagai kalangan dan saya menyaksikan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang begitu deras. Itu saya jadi terobsesi, ini bagaimana nasib pesantren nanti ya gitu. Nah, sehingga saya itu sejak SMP lah akhir-akhir. Itu saya mulai berpikir saya mestinya belajar sosiologi saya ini. Kerja saya masuk sosiologi. Itu saja, dan setelah saya merasa ketemu jawabannya ya berhenti gitu saja saya. Oke. Iya. Jadi kan kemudian kan lebih dikenal dengan gerakan kemanusiaannya, menyambungkan antar kelompok, kelompok keagamaan, gitu-gitu kan menjadi melekat di diri jenengan selain sosok kekiaiannya tentunya ya. Itu sebenarnya pengalaman awal mula berkenalan kan mesti ada momentum, terutama bagi kalangan pesantren. Ya, saya kira bukan cuma saya ya. Kalau sampean lihat ini teman-teman aktivis NU segenerasi saya, lihat saja semuanya. Yang segenerasi saya kurang lebih ya. Ya kira-kira mulai generasinya mungkin Mas Imam Aziz, Mas Munaim ya, sampai dengan generasi di bawah saya dikit lah, generasinya bangsanya Nusron dan lain-lain ini. Kami ini mengalami transformasi mindset dan mentalitas yang luar biasa. Ya, saya itu nggak begini dulunya tuh, saya itu nggak begini. Ya, artinya kalau saya tidak berubah sejak SMP SMA, mungkin saya sudah masuk FPI lah kira-kira gitu ya. Tapi karena saya kalau bersentuhan dengan Gus Dur, bukan hanya karena kenal pribadi loh ya, tapi karena kemudian Gus Dur muncul sebagai tokoh, kemudian menawarkan banyak wacana, menarik perhatian banyak orang. Saya termasuk lumayan maniak waktu itu terkait dengan Gus Dur ini, baca semua tulisan-tulisan Gus Dur di berbagai platform ya. Itu yang buat saya berubah. Bahwa Islam ini walaupun dalam keadaan yang mungkin ya, kita persepsikan sebagai keadaan atau posisi yang belum beruntung ya, atau posisi yang masih di bawah dominasi kelompok lain. Ya. Katakan begitu ya. Ya. Misalnya sekarang ini kayak di Indonesia ini yang miskin kok orang-orang Islam, yang kaya yang banyak yang tidak Islam, kira-kira kayak gitulah, kira-kira gitu. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tata dunia dan lain sebagainya. Nah Gus Dur ini menurut saya kalau kita sarikan dari semua yang diwacanakan oleh Gus Dur ini menawarkan, mari daripada kita melawan untuk menghancurkan yang lain, lebih baik kita
berkontribusi untuk menyempurnakan. Oke. Nah, itu saya kira inti core of the core Intinya dari Gus Dur. segala wacananya Gus Dur itu. Saya kira itu ya. Saya berubah dan saya lihat teman-teman ini, generasi saya ini menjadi arus besar dari gerakan yang mendukung semangat Gus Dur, ya. Semangat intelektualnya, semangat keulamaannya, semangat kemanusiaannya, semangat gerakannya. Masya Allah ya. Masya Allah, saya tidak tahu berapa ratus tahun lagi kita bisa ketemu dengan sosok seperti Gus Dur. Itu pertemuan-pertemuan itu juga di era saya bahkan masih terasa ke awal. Persis, saya kira semua. Kalau sampai tanya pada teman-teman, pasti semua merasakan. Ya. Kalau kaitannya dengan Gus Dur, ini kan dekat sekali rasanya itu. Dulu pertama kali kan barusan disinggung, baca-baca dulu di setiap platform sebelum langsung ketemu pribadi. Tepatnya dekat itu awal mulanya ketika di apa? Saya bertemu langsung secara pribadi dengan Gus Dur tahun 87. Bertemu pribadi dan engage ya. Artinya lalu bisa ngobrol dengan Gus Dur itu 87. Saya itu sebetulnya sudah 79 itu sudah lihat Gus Dur walaupun dari jauh. Karena 79 itu muktamar ke-26 di Semarang. Ya. Karena ayah saya waktu itu ketua Tanfidiyah PCNU Rembang, peserta muktamar ya, lalu punya hubungan sana sinilah dengan panitia. Ya, saya itu mendapat ID card peninjau. Jadi saya kelas 1 SMP itu sudah ikut muktamar. Saya ikut muktamar, dan saya ikut menyaksikan dinamika di persidangan. Karena muktamarnya itu di GOR, itu di arena olahraganya itulah digelar persidangan, dan peninjau-peninjau ini bisa menyaksikan dari tribun ini, dari tempat penonton ini. Asik sekali waktu itu. Di samping itu saya juga lalu ikut nebeng tidur di penginapan ayah saya, saya ikut dengar juga kasak kusuknya itu. Gitu. Dan saya sempat lihat Gus Dur yang waktu itu lalu dipilih sebagai katib. Ya. Saya lihat dari jauh, tapi tidak sempat engage. Saya lupa apa sempat salaman apa enggak waktu itu ya. Karena ada paman saya, ada ayah saya, dan mereka ya memang biasa ngobrol satu sama lain. Tapi saya bertemu langsung dan ngobrol beneran dengan Gus Dur itu 87. Itu momen apa itu? Jadi saya dan paman saya diundang datang untuk satu acara P3M. Saya ingat ini di Hotel Sofian di Tebet sini. Dan waktu itulah saya diperkenalkan langsung kepada Gus Dur. Kemudian, walaupun sebelumnya ya saya sudah sering ngobrol, nanya-nanya paman saya Gus Dur itu gimana, pengalamannya gimana. Ya. Lalu saya ungkapkan kesan-kesan saya tentang Gus Dur kepada paman saya. Dan rupanya paman saya itu cerita sama Gus Dur, sangat dekat mereka. Yahya itu kayak berpikir katanya sampean tuh kayaknya begini begitu. Gus Dur katanya ya ketawa-ketawa aja. Tapi saya ketemu langsung dengan Gus Dur 87. Dan sejak itu ya berulang kali, karena kemudian saya juga sering, saya itu memang kalau ada kesempatan ya, saya selalu ingin bahasa Jawanya itu ngintil gitu. Saya ingin ikut kegiatan-kegiatan paman saya di lingkungan NU ini. Yang sering ketemu Gus Dur sejak itu. Siap. Ini menarik sekali profil beliau tentang pendidikan, kedekatan dengan kiai-kiai. Tapi sebelum dilanjut, kita harus ngopi dulu, Gus. Karena ini acaranya peci dan kopi. Gus. Oke, teman-teman, itu profil seputar kehidupan beliau, Gus Yahya, pendidikan, keluarga, influence orang-orang dekat, dan perjalanannya. Nah, kita akan masuk ke babak selanjutnya. Gus Yahya sudah lama sekali dan relatif seumur hidup lah berada di lingkungan NU. Tadi ikut Muktamar 26, menyaksikan setiap perubahan di NU. Yang di-trigger dari luar, baik
di lingkungan, di skop pemerintahan ketika zaman Orde Baru, NU, apa namanya, dengan struktur dan semangat yang berbeda. Orde Baru, tumbang, 98, jadi KPU juga waktu itu kalau tidak salah. Ada perubahan besar di Indonesia, lalu juga memicu perubahan di dalam Nahdlatul Ulama. Gus Dur juga aktor penting di dalam perubahan-perubahan itu. Pertanyaan saya, perubahan-perubahan apa yang cukup kerasa di dalam setiap apa namanya mata sejarah itu, Gus? Iya, saya lama merenung soal ini ya. Sebetulnya narasi apa yang bisa menjelaskan perjalanan sejarah NU supaya kita bisa menemukan trajektori yang tepat, menemukan arah yang tepat untuk ke masa depan. Betul. Nahdlatul Ulama itu didirikan sebagai organisasi ulama. Okay. Betul-betul harus ulama. Jadi kalau tahun 26, 30-an, tahun 40-an, saya daftar masuk NU nggak akan diterima. Karena ada kriteria keanggotaan dari segi standar keulamaan yang memang ketat sekali. Sehingga NU memang tadinya itu organisasi yang sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Sehingga memang spreading, sebarannya itu juga tidak terlalu luas sebetulnya. Terutama di Jawa, kemudian sebagian di Sumatera dan tidak terlalu luas. Di belahan lain Indonesia ini tidak cukup luas. Nah, yang membuat NU itu menjadi meng-Indonesia, menyebar kemana-mana, di mana-mana ada itu, karena kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah merubah NU menjadi partai politik. Ya, membuat keputusan supaya NU jadi parpol. Karena parpol, maka dia punya kepentingan untuk memperluas kaki. Konsolidasi lah. Ya, secara nasional. Dan itu dimungkinkan oleh kenyataan bahwa sebagai kultur ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu memang menjadi kultur dominan di kalangan umat Islam di Indonesia, gitu. Sehingga mudah sekali mencari atau membangun jaringan secara nasional dari tokoh-tokoh yang punya mindset keagamaan yang sama. Ini yang kemudian membuat NU menjadi nasional. Di seluruh belahan Indonesia ini kita bisa temukan NU karena menjadi parpol itu tahun 52 sampai kompetisi tahun 55. Nah, tapi konsekuensinya adalah kemudian konstruksi organisasinya berubah. Karena semakin terbuka. Ya, kalau tadinya itu cuma kiai saja, nah, ini mulai jadi parpol nih ya ndak patio kiai juga bisa gitu ya. Ndak patio kiai. Jadi waktu itulah ya Kiai Wahab Hasbullah sendiri mengatakan yang penting kita punya bis, soal supirnya nanti kita sewa. Gitu, Kiai begitu. Masuklah orang-orang seperti Mr. Sunario, orang-orang seperti Osmar Ismail, Asrul Sani, Jamaluddin Malik, orang-orang macam begini, yang ya memang bukan ulama, bukan kiai, tapi bisa menjadi tokoh pemimpin NU. Dan ini memang luar biasa, Kiai Wahab, Masya Allah, luar biasa. Kiai Wahab itu sengaja menunjuk sebetulnya, praktis sebetulnya menunjuk orang dari luar Jawa untuk memimpin NU, yaitu menggantikan Kiai Abdul Wahid Hashim, yaitu siapa? Kiai Idham Khalid yang dari Banjar, Kalimantan Selatan, dalam usia yang masih sangat muda waktu itu ya. Saya kira mungkin 30-an lah ya, saya tidak tahu persisnya, tapi itu beliau tunjuk dan dipertahankan terus selama kepemimpinan Kiai Wahab. Itu dalam rangka menyebarkan. Saya kira karena Kiai Wahab ingin menjadikan NU ini nasional supaya bukan cuma Jawa.
Nah, konstruksi organisasi berubah menjadi partai Politik. dengan karakter sebagai organisasi massa. Ya, kalau sebelumnya itu cuma ulama yang boleh jadi anggota, sekarang asal mau nyoblos gambar NU ya anggota NU. Anggota. Oke. Nah, ini kemudian berjalan sampai kemudian Orde Baru dan para kiai mulai berpikir ulang tentang bagaimana NU harus terlibat di dalam dinamika berbangsa dan bernegara ini, sehingga keluarlah keputusan untuk kembali ke Hitoh. Dan saya menyaksikan itu di Muktamar ke-26 di Semarang. Semarang. Waktu itu sudah ada statement kembali ke Hitoh. Kenapa? Karena partai-partai Islam sudah difusikan tahun 73. Sehingga sekarang politik serahkan ke P3, NU kembali ke Hitoh sebagai Jamaiyah Diniyah Ijtimaiyah. Walaupun belum terumuskan dengan baik ini hitohnya itu apa sebetulnya gitu ya. Tapi sebelum itu dirumuskan pun ternyata sudah ada gejolak untuk ada keinginan ya, ada gejolak karena aspirasi untuk merubah gestur kepemimpinan dari politik ke sosial keagamaan itu. Maka kita kenal ada. Ya kebetulan ada momentum Kiai Bisri Sansuri wafat, ya, sudah itu ada Kiai Ali Maksum diangkat sebagai Rais Am menggantikan beliau. Ya. Ini saya orang Bejo itu memang tidak bisa diiri ya. Saya ini memang beruntung sekali karena persis ketika terjadi pergolakan, puncak pergolakan, atau mungkin bukan puncaknya ya, tapi titik tolak dari pergolakan itu saya ikut menyaksikan, yaitu dalam Munas Alim Ulama tahun 81 di Kaliurang. Itu semua, saya kelas 3 SMP waktu itu, semua kiai-kiai sepuh, kiai-kiai sekarang kita anggap sepuh, tapi ya, kiai-kiai puncak pada waktu itu, Kiai Ali Maksum, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Makhrus Ali, Kiai Mahfud Buireng, kiai puncak pada waktu itu hadir di Kaliurang. Dan ya, saya yang mimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya waktu itu. Untung saya masih anak-anak. Itu kalau saya sudah ndolor gitu ya. Kalau saya sudah bisa mikir dikit, ya mungkin nggak akan bisa berdiri saya di situ. Untung saya masih kan kelas 3 saya memimpin Kiai Mahfuz, Kiai Hamid nyanyi Indonesia Raya. Itu kalau saya ingat, Masya Allah, keberuntungan luar biasa. Walhasil memang ada pergolakan. Ada pergolakan tentang gestur kepemimpinan. Sampai kemudian di dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, lalu dirumuskanlah, terjadi pergantian kepemimpinan, dan dirumuskan tentang apa itu Hitoh. 84 itu sebetulnya keputusannya adalah tentang Hitoh, rumusan tentang Hitoh Nahdiyah itu 84. Gus Dur memimpin NU. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Yang dilakukan Gus Dur itu menurut saya ya, adalah transformasi mindset ini. Merubah mindset orang NU ini dari politik praktis ke khidmah diniyah ijtimaiyah. Itu yang dilakukan Gus Dur. Nah, ini yang saya sebut tadi mentransformasikan mindset dari generasi saya seluruhnya, dan banyak generasi kiai, banyak kiai di atas generasi saya, ya, mulai dari generasi Gus Dur sebetulnya yang juga tertransformasikan karena ini. Ya. Nah, cuma sebagai konstruksi organisasi belum banyak yang berubah ya, sejak 52 sampai saat itu, bahkan sampai sekarang. Konstruksinya itu masih konstruksi partai politik. Sudah bukan partai politik, tapi konstruksinya masih partai politik. Desain organisasi. Desain organisasinya itu ya yang ya, artinya desain partai politik itu masih dominan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana ketika di berbagai tingkatan orang berpikir tentang
pemilihan pengurus misalnya. Yang dicari ini biasanya tokoh yang apakah punya pengaruh luas atau punya sumber daya yang besar, punya jaringan hubungan dengan banyak simpul politik, dan itu yang dicari. Gitu. Oh, itu yang membuat jenengan selama ini. itu. Nah, ya itu salah satunya. Salah satunya. Ya, soal rekrutmen kepemimpinan. Kemudian soal aspirasi organisasi. Ya. Kita memang sudah mengembangkan banyak hal ya. Banyak hal sudah mengembangkan kita. Tapi masih saja misalnya, dan di semua tingkatan, yang paling banyak dipikirkan adalah bagaimana kita bisa ikut mengambil bagian dari sumber daya negara atau pemerintah ya, untuk NU. Ya, ini semua adalah mindset partai politik, ya, naluri partai politik, ya, dan konstruksi partai politik. Nah, ini dalam banyak hal ya, seringkali kemudian menghasilkan berbagai disfungsi. Jadi nggak match gitu loh. Misalnya sekarang kita masih merasa berhak, kita harus dapat menteri agama, misalnya. Tapi menteri itu jabatan politik dari presiden. NU bukan partai politik. Jadi kita punya aspirasi politik, kita masih terus melakukan artikulasi politik, tapi di dalam ketatanegaraan kita, NU ini tidak lagi punya slot, punya tempat di dalam agregasi politik. Nah, ini yang menimbulkan kekaguan lah di sana sini. Nah, oke. Ini yang kita hadapi sekarang. Nah, maka ya memang kita harus melakukan sesuatu terkait dengan ini. Kita harus melakukan sesuatu supaya ke depan ini NU bisa bergerak lebih solid, ya, lebih tangguh, sekaligus lebih lincah, agile itu ya lincah tapi kuat gitu ya. Terorganisir. Ya, terorganisir. Itu saya kira sekarang yang dibutuhkan. Saya tidak ingin mengulang pertanyaan dari orang-orang wartawan sebelumnya. Dia nanya visi-visi, saya sudah baca di PBNU, saya sudah ngelihat, kalau teman-teman mau lihat di Tribun FIFA itu ada pertanyaan saya mau lompat aja Gus. NU yang seperti apa yang mau jenengan capai? Karena saya akan ikut di dalamnya nanti kan. Orang-orang kayak kita supaya kan kan pasti terlibat di dalamnya itu biar ini ikutan nanti ini. Jadi kan ingin membuat NU yang berorientasi dari bawah ke atas. Saya lihat itu paparannya, lalu kemudian NU yang menjadi payung besar dari organisasi-organisasi keagamaan. Jadi tidak kok bentrok karo FPI sing jumlahe sak ironik. Terus kemudian gagasan pengembangan ekonomi yang relatif menurut saya bukan hal yang baru sebenarnya, bahkan di era Gus Dur itu ada Nusuma yang juga tidak sampai berkembang ya. Saya pengen dapat gambaran yang lebih real, yang lebih nyata yang bisa kita lihat bersama-sama. Katakan jenengan memimpin misalnya. Di akhir kepemimpinan itu NU itu akan berubah menjadi seperti apa sih? Organisasi yang seperti apa yang jenengan bayangkan? Bagi saya itu masuk ke PBNU tahun 2010 ya. Tahun 2010. Saya mulai tengok kiri kanan apa ya kira-kira bisa kita inisiasi. Dan selama kurang lebih setahun itu saya belum menemukan apa ya yang bisa dilakukan terkait dengan NU. Sampai kemudian ada momentum Kongres Ansor di Surabaya. Nah, sebelum itu sebetulnya saya sudah sangat akrab dengan Ansor. Saya berteman dekat sekali dengan Saifullah Yusuf yang waktu itu Ketua Umum Ansor ya. Saya dengan pengurus-pengurus Ansor yang lain seperti Pak Omar Shah, Pak Andi Jamar, kami berkawan dekat sekali. Saya tahu apa yang menjadi dinamika Ansor selama itu ya, kira-kira 10 tahun itu. Saya pikir ada sesuatu yang bisa dilakukan di Ansor ini. Lalu di dalam Kongres Ansor Surabaya itu saya membuat deal dengan Nusron Wahid waktu itu, terus terang aja ya.
Saya mau bantu dia kan calon ketua umum waktu itu, berhadapan dengan itu kalau tidak salah ada Pak Marwan Ja'far, ada Khotibul Umam, ada Malik Haromen kalau nggak salah. Maaf. Ya, Malik Haromen ya. Ya gitu lah ya. Teman-teman itu, saya bantu, tapi saya mau kalau kamu berhasil, saya mau kamu lakukan 3 hal. Pertama, kamu harus tarik balik, kamu rekrut kembali gus-gus kiai-kiai muda untuk masuk Ansor. Karena sudah lama saya tidak melihat mereka punya tempat di dalam Ansor. Yang kedua, kamu harus hidupkan kembali pelatihan kader reguler secara berjenjang di dalam Ansor yang sudah lama tidak dilakukan. Yang ketiga, kamu harus kembangkan kegiatan-kegiatan rutin di lingkungan Ansor sampai ke tingkat PAC atau kecamatan. Dia setuju, deal. Ternyata dia menang, lalu kita bangun desain pelatihannya, kita bangun strateginya, dan saya saya temani terus lah, saya temani terus. Sampai sekarang itu kalau pelatihan tingkat nasional selalu saya sendiri yang ngisi, baik PKN maupun Susbanpin. Dan kita bisa lihat hasilnya bahwa Ansor berubah. Itu berarti dan Ansor sekarang menjadi lebih solid, menjadi koheren, ya. Dan itu berarti bisa, ya, dengan strategi yang tepat kita merubah dinamika organisasi. Nah sekarang NU ini, ya, saya tidak mau bicara terlalu abstrak ya soal ini, konkret-konkret aja. NU ini sekarang kita sudah punya banyak sekali capaian institusional, ya. Perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga ekonomi, banyak sekali sekarang. Nah persoalannya kemudian bagaimana kita menjahit ini menjadi satu jaringan organisasional yang solid. Gitu. Nah kenyataannya sekarang kita masih melihat, ini saya bukan soal, bukan soal mempersalahkan siapapun, karena buat saya ini soal konstruksi organisasi tadi, yang memang terjadi tidak hanya pada 5-10 tahun terakhir, ini lama sudah, ini memang fenomena yang lama, dari dulu memang kayak begitu. Jadi dari dulu itu, namanya cabang itu satu sama lain nggak saling tahu apa yang dilakukan. Ini sudah dari dulu loh ini. Nggak ada platformnya. Nggak ada platform untuk saling menghubungkan satu sama lain gitu, menyambungkan satu sama lain. Dari antara cabang dengan PW juga enggak. Apalagi dengan PB. Memang selama ini kayak begitu. Saya bilang karena konstruksi partai politik tadi gitu. Sehingga cenderung engagement atau persentuhan yang dilakukan itu cenderung sifatnya horizontal ya. Dengan stakeholder politik setempat. Gitu. Jadi sama temannya yang sementara persentuhan vertikal ini hanya terjadi berkala, 5 tahun sekali kalau pemilu, ya 5 tahun sekali kalau ada konferensi atau muktamar gitu-gitu. Saya kira ini kalau sampai lihat sekarang partai politik itu sebagian besar seperti itu. Setuju. Seperti itu ya Pak. Karena konstruksi ini. Nah, sekarang kita harus pikirkan bagaimana ini dijahit menjadi satu format keorganisasian yang utuh, yang solid dan koheren. Caranya? Nah, caranya kita harus pikirkan, kita harus temukan trigger untuk proses itu, karena nanti butuh proses yang lumayan panjang. Nah, kita harus temukan triggernya. Nah, ini yang saya sebut di berbagai media ini tentang bagaimana PBNU mencarikan PBNU mencarikan program yang dari kerjasama dengan pihak lain, apakah pemerintah maupun swasta. PBNU yang bikin kerjasama program, tapi program itu nanti dieksekusi di cabang. PBNU jadi PBNU yang mencarikan kerjasama, tapi programnya dieksekusi, dikerjakan di cabang. Nah, kalau ini dilakukan, saya bicara trigger ini ya. Kalau ini dilakukan, ini berarti nanti PBNU secara institusional harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program itu kepada partner kerjasama. Tapi karena programnya dieksekusi di cabang, PBNU punya kebutuhan untuk terus memantau, mengadvokasi, mengevaluasi, dan seterusnya. Sehingga itu akan men-trigger komunikasi yang lebih rutin, yang lebih intens secara
struktural, mulai dari PBNU, PWNU sampai ke cabang. Nah kalau ini dilakukan, ini akan bergulir proses konsolidasi sampai dengan terbangunnya konstruksi keorganisasian yang baru sebagai Jamiyah Diniyah Istimaiyah. Nah, ini sangat kita butuhkan mengingat sebaran NU yang begitu luas. NU ini sudah lebih 50% dari seluruh cacah jiwa Muslim di Indonesia. Itu berarti kira-kira 120 juta. Betul. Ya. Nah, itu luas sekali. Oh, wadah. Nah, ini potensi luar biasa dengan watak budaya yang sangat kuat sebagai watak bersama gitu ya, sebagai watak bersama. Jadi gampangannya kalau kita tahu bagaimana menyentuh warga NU ini, sehingga mereka bisa relate, kita bisa gerakkan mereka semua bersama-sama. Nah kalau 120 juta warga Indonesia ini bergerak ke satu arah, seluruh negara akan bergerak ke arah itu. Nah sekarang bagaimana kita temukan arah yang tepat dan kita temukan format untuk bisa mengkonsolidasikan jamaah. Jamaah dikonsolidasikan untuk bergerak ke arah itu. Ini akan luar biasa sekali, akan sangat transformatif. Sangat transformatif. Sangat transformatif, dan bukan sangat hanya berat, PBNU. Dan sangat berat. Makanya saya bilang kita hanya perlu memikirkan triggernya. Proses itu akan bergulir nanti. Proses itu akan dengan sendirinya bergulir. Ya. Sampai pada titik ya kita ini pasti akan menjadi proses yang panjang. Tapi sekarang bisa kita lihat bahwa nyatanya Ansor bisa berubah. Dengan strategi yang tepat, NU pasti bisa berubah. Karena kita tidak kekurangan sumber daya dalam hal ini, terutama sumber daya manusia. Jadi kan menyontohkan Ansor ya dengan tadi itu butuh berapa lama waktu itu? Ansor itu kita mulai panen, mulai kelihatan dinamika barunya itu setelah 3,5 tahun. Kalau di NU kira-kira? Ya, saya kira 1 periode cukup lah. Asal serius ya. Saya itu sering mengibaratkan begini, kalau kita menghadapi masalah yang kompleks sekali, terutama terkait dengan organisasi, itu kadang-kadang kita merasa mustahil memberesi semua masalah itu. Sehingga ada yang bilang bahwa memberesi masalah NU ini bagaikan menegakkan benang basah. Menegakkan benang basah. Nah, saya bilang menegakkan benang basah itu mungkin. Kalau menegakkan benang basah itu bukan mustahil, itu bisa. Ada caranya. Caranya ujung atas itu diikat pada satu cantolan yang kokoh, bawahnya kasih bandul, tegaklah benang itu. Nah, maka yang kita perlukan sekarang membangun aspirasi yang kuat di basis, kemudian menemukan strategi yang tepat, dan membangun komitmen kepemimpinan yang kokoh untuk melaksanakan strategi itu. Jadi cantolan di atas itu komitmen. Komitmen cantolan di atas itu. Ya, namanya cantolan, pokoknya asal kokoh menancap, biar dia bisa. Jadi paku-paku rongsokan juga nggak apa-apa, nggak usah cari paku emas lah gitu. Ya. Yang penting menancap kuat. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Kira-kira 1 periode. Proyek besar, saya ikut membayangkan. Proyek besar tapi sangat doable, sangat bisa dikerjakan. Saya sudah bicara dengan semua orang kok. Saya sudah bicara dengan teman-teman dari kalangan menteri-menteri, saya bicara dengan kalangan pengusaha. Saya sederhana sekali, NU ini kita punya lebih dari 540 cabang di seluruh Indonesia. Itu artinya 540 outlet. Outlet, bahasa jenengan. Iya. Jadi kalau ada agenda kita salurkan di 540 outlet, ini bisa langsung menggerakkan. Yang berat itu kan menyiapkan outletnya dan menyiapkan platform di atasnya. Gini ya, saya ini sudah ketemu
dengan lebih dari 450 cabang Oke. dalam 3 bulan terakhir ini. Ketemu sendiri saya langsung. Saya mau bicara dengan mereka karena saya pikir saya harus membangun konsensus ini. Ini bukan hanya soal kampanye calon ketua umum ini. Dan sehingga saya jelaskan pikiran ini. Cabang-cabangnya kita ini bukan orang-orang bodoh. Cabang-cabang kita ini orang-orang pinter sebetulnya. Apes-apesnya itu kepala sekolah. Apes-apesnya ketua cabang itu kepala sekolah. Banyak yang ASN, banyak yang pengusaha sukses. Ya. Kalau tidak sukses tidak akan dipilih toh. Ada yang pimpinan pesantren, orang-orang yang pinter-pinter. Yang kalau mereka diserai untuk menjalankan satu program pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Persoalan yang mereka hadapi selama ini karena mereka di banyak daerah, sekarang kita lihat ya, kayak di Jawa Timur enak banget tuh. Cabang-cabang mengembangkan program ini itu. Karena leverage mereka di tengah-tengah konteks lokal sangat kuat. Gitu. Jadi ketua cabang di Pasuruan, enak banget tuh, bupatinya takut, polisinya takut, tentara takut, semua takut. Ya, tapi gimana kalau jadi ketua cabang di Mentawai, ketua cabang di Taliabu, ketua cabang di Samosir, di Nias, di Manokwari. Persoalan mereka karena mereka tidak punya cukup leverage untuk mengembangkan program sendiri. Nah, mereka inilah yang harus di backup dengan penguatan, pemberdayaan yang harus kita kirim dari atas. Apakah mereka bisa mengeksekusi? Pasti bisa. Pak, saya sudah ketemu mereka, Pak. Pasti bisa. Mereka ini orang-orang pinter. Yang belum dapat kesempatan. Karena tidak ada kesempatan saja ke sana sini, mereka bicara dengan bupati nggak terlalu didengar, bicara dengan pengusaha. Karena mereka tidak punya leverage. Gitu loh. Nah, ini kalau kita kirim program dengan resources secukupnya, pasti mereka bisa. Oh, ini perubahan. Sangat bisa. Saya sudah praktikkan. Juga di tingkat, kalau kita bicara soal kebutuhan managerial skill, ya, keterampilan manajerial di tingkat pusat, ya. Masya Allah, kita ini udah lebih-lebih orang ini. Cuma tinggal bagaimana mereka dikelola, ditempatkan, dibagi tugasnya. Kita begitu banyak ini teman-teman yang sekarang ini nunggu. Kita ini mau diajak ngapain ya, itu banyak. Sampai bayangkan sekarang PCI-NU itu mulai tahun berapa? Mulai sekitar awal 2000-an. Dan mereka ini adalah teman-teman yang belajar di luar negeri di berbagai bidang, di perguruan tinggi terbaik secara internasional. Mereka jadi PCI, jadi pengurus PCI waktu itu, pulang-pulang mereka nggak tahu kita mau disuruh apa ini. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ini saya kira kita tidak akan kekurangan orang. Siap, Gus. Teman-teman, tadi kita sudah ngobrol beberapa hal terkait dengan gagasan untuk internal Nahdlatul Ulama dan berdampak setidaknya di lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama. Tapi bukan sedikit itu. Masyarakat Nahdlatul Ulama itu 100 juta lebih. Jadi ini efeknya akan sangat luar biasa. Menjanjikan, sangat menjanjikan. Nah, kita akan pindah lagi ke segmen selanjutnya. Kita akan bicara tentang NU dalam konflik dunia, dalam peran Nahdlatul Ulama dalam perdamaian dan apa ya, menjadi bagian dari desa global. Kita tahu di dunia banyak konflik dan NU punya gagasan yang sangat bagus yang sudah beberapa waktu lalu, sudah lama sebenarnya dipraktekkan. Gus Yahya termasuk aktor bisa dikatakan dengan segala pro kontranya, Gus. 2018 atau 2017 yang ke Israel waktu itu. 2018 dipanggil dan sebenarnya di ICW itu adalah forum yang sama yang dihadiri Gus Dur. AGC ya. AGC, International Jewish Committee. Itu konflik ada yang berbeda pendekatan, bisa dikatakan. Jadi sebenarnya tujuannya sama, pendekatannya yang berbeda. Sayangnya perbedaannya ini berbeda dengan kebanyakan. Kalau orang-orang berada di pihaknya masing-masing,
dan tidak enggan berkomunikasi dengan yang lain, jenengan dengan sekelompok kecil bisa dikatakan gitu. Termasuk di situ Gus Dur juga melakukan itu. Berkomunikasi dengan kelompok Israel untuk membangun perdamaian, resolusi konflik terhadap Palestina. Artinya itu demi Palestina pada dasarnya. Cuman bagaimana kita bisa membuat langkah itu lebih common? Karena tidak banyak orang berada di situ. Ya, ini soal narasi, soal perspektif. Oke. Begini ya, saya ini jadi begini ini. Jadi terlibat dalam banyak urusan internasional ini sebetulnya sengaja nggak sengaja ya. Ya karena sebetulnya tadinya itu saya sudah pulang 2004 saya wafat, saya pulang udah nungguin pondok saja di rumah sampai kemudian Mbah Sahal, Kiai Safal Mahfuz membawa saya masuk PBNU dan beliau memberi tugas spesifik minta supaya saya berusaha menghidupkan kembali simpul-simpul kontak internasional Gus Dur selama ini. Nah itu yang saya kejar, saya buru sampai kemudian bisa ketemu lagi di sana, ketemu di sini, dan luas sekali dari ujung ke ujung ya. Sampai kemudian bisa ada undangan ke Israel itu. Dan itu ya pertama itu bukan satu-satunya kunjungan internasional saya gitu ya. Saya kira saya kira kalau orang nggak lupa atau pura-pura lupa, saya itu juga ke Amerika, saya ketemu dengan wakil presiden Amerika, saya ke Afghanistan, saya ketemu orang-orang Taliban, ketemu presiden Afghanistan, saya ke Vatikan, ketemu Paus, saya ke Inggris, ketemu dengan tokoh-tokoh parlemen di Inggris, saya ke Eropa, ketemu dengan Presiden Uni Eropa. Ya, sebetulnya ini ya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan Mbah Sahal tadinya. Nah, kenapa saya juga ke Israel lah? Kan di situ juga ada kontaknya Gus Dur di sana gitu. Nah, tapi begini, yang lebih fundamental adalah bahwa terkait dengan konflik Palestina dan sebetulnya juga secara umum terkait dengan kemelut global sekarang ini yang dipenuhi, didominasi dengan konflik di berbagai belahan dunia. Pertama bahwa NU ini harus hadir memang. Karena NU ini organisasi terbesar di dunia di tengah masyarakat mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dengan tradisi yang sangat kuat, tradisi keagamaan yang sangat kuat. Nah, NU harus hadir dan berperan. Nah, berperannya itu bagaimana? Karena kita ini pada dasarnya adalah entitas keagamaan, maka ya peran kita, titik tolaknya adalah agama. Kita bicara agama. Gitu. Nah, itulah sebabnya Gus Dur di dalam semua aktivismenya, ini sebagian besar memang aktivisme yang berbasis agama. Ya. Dialog antara agama, ya. Hubungan yang intens antara kelompok-kelompok agama yang berbeda dan seterusnya. Nah, termasuk soal Israel Palestina ini. Ya. Pada tahun 2002 Gus Dur diundang ke forum yang sama, yaitu AGC Global Conference, ya, konferensi global AGC. Gus Dur bicara tentang pentingnya memasukkan satu elemen baru di dalam upaya resolusi konflik Israel-Palestina. Selama ini yang ada adalah elemen politik dan ekonomi. Land for peace, ya, perjanjian perbatasan dan sebagainya. Ini politik dan ekonomi. Nah, ada satu elemen yang sebetulnya mendasar sekali dan harus juga diadres dalam soal ini, yaitu agama. Kenapa? Karena permusuhan ini pada dasarnya motivasinya agama. Kenapa orang Arab membenci Yahudi, Muslim, termasuk Muslim di Indonesia ini yang ketemu Yahudi seorang juga belum pernah gitu, tapi bisa membenci Yahudi karena menganggap bahwa membenci Yahudi itu adalah kewajiban agama. Kira-kira kan gitu. Dan sebaliknya Yahudi juga begitu, sama aja ya. Orang Kristen juga sama aja. Nah, kenapa begini? Karena kita ini memang mewarisi sejarah
ratusan tahun sehingga menjadi format peradaban yang mapan bahwa hubungan antar agama yang berbeda ini hubungan konflik. Ya. Itu sebabnya perlakuan yang damai itu misalnya di dalam fikih itu disyarati dengan macam-macam syarat. Orang kafir itu tidak otomatis damai. Gitu. Tapi ada orang kafir yang zimmi, ada yang muahad, ada yang musta'man, ada yang harbi dan sebagainya. Bahkan ada satu pandangan fikih menyatakan bahwa al aslu fil kafir halal dam wal mal illa liman lahul aman minal imam. Hukum asalnya kafir itu ya halal darah dan hartanya kecuali mendapatkan jaminan keamanan dari imam gitu. Karena memang format peradabannya itu adalah konflik antar agama ratusan tahun, malah kita jujur saja. Ini yang saya sampaikan juga ke semua pihak dari kalangan agama lain. Kita memang pernah berkonflik ratusan tahun. Nah sekarang kita sampai pada titik bahwa konflik semacam itu tidak tertanggungkan lagi. Tidak tertanggungkan lagi. It's not affordable anymore. Kenapa? Ya karena banyak alasan ya. Salah satunya ini yang paling penting. Yang lain-lain ini abstrak rumit. Yang satu ini penting. Kita ini sekarang punya teknologi militer berkembang sedemikian rupa. Sehingga daya hancur dari teknologi militer itu menjadi luar biasa besar. Dulu itu Perang Dunia Pertama, orang perang itu masih pakai bedil yang disogok-sogok itu. Itu sekali tembak dus gitu itu harus nyogok-nyogok lagi, masih repot. Sekarang sekali tekan tombol jutaan orang bisa mati. Nah kalau kita biarkan konflik antar identitas ini terus berkembang sampai kembali seperti format dulu sebelum Perang Dunia Pertama, dunia ini nggak akan tahan. Gitu. Dunia ini nggak akan tahan. Nah sesudah Perang Dunia Kedua sebetulnya masyarakat internasional ini kemudian berusaha membangun konsensus baru tentang tata dunia untuk mewujudkan tata dunia yang lebih stabil dan lebih aman, lebih damai. Sudah tercapai itu misalnya dengan piagam PBB, United Nations Charter pada Juni 1945, kemudian PBB sebagai organisasi dibentuk tahun itu juga, bulan Oktober 1945, dan kemudian ada resolusi PBB tentang hak asasi universal, Universal Declaration of Human Rights, itu tahun 1948 dan seterusnya. Ini sebenarnya semuanya adalah kesadaran untuk membangun tata dunia baru supaya kita tidak gampang perang lagi, gitu, kira-kira gitu. Betul. Karena perang sudah terlalu berbahaya buat umat manusia. Nah cuma sekarang mindset yang melatar belakangi dorongan konflik itu belum banyak berubah. Ya. Sebagian besar umat Islam misalnya masih punya pandangan bahwa ya memang wajib kalau tidak menganggap Yahudi sebagai musuh itu dosa. Gitu. Kalau tidak, ya walaupun ya ada inkonsistensi lah. Sekarang kita ini di Indonesia ini misalnya banyak orang mencaci maki Yahudi ini dengan dalil walan tardo angkal Yahud walan Nasara. Ya. Tapi yang dicaci maki cuma Yahudi aja gitu. Padahal di situ walan Nasoro juga. Tapi Nasoronya kok ditolerir gitu. Nah, tapi karena ini soal mindset. Karena mindset ini memang dibentuk oleh kemapanan di berbagai lini dari institusi keagamaan, termasuk pandangan-pandangan fikih. Bagaimana Gus ngubahnya? Ya kita harus ngomong, kita harus bicara. Makanya pada Januari 2020 itu ada satu pertemuan agama-agama Ibrahimiyah di Vatikan. Saya diundang dan saya katakan di situ bahwa agama-agama Ibrahimiyah ini harus menemukan fungsi baru di abad ke-21 ini. Karena fungsinya yang lama dulu terus mendorong kepada konflik. Bagaimana harus berperan di abad ke-21 ini. Saya kira ini intinya. Karena ada abad 21 ini abad yang realitasnya itu realitas baru, yang masif, yang tidak ada preseden. Gitu.
Ini namanya HP ini tidak ada presiden dulu itu. Iya. Dulu itu orang seluruh Rembang itu tahun 70-an yang punya telepon puteran itu baru di rumah saya sama rumahnya bupati. Nah sekarang kita kemana-mana bawa HP gitu. So, ini tanpa presiden. Artificial intelligence sekarang tumbuh begitu pesat tanpa presiden. Banyak hal. Ini realitas baru yang harus kita hadapi bersama, dan agama harus berfungsi secara berbeda. Nah dalam hal ini fungsinya itu harus berfungsi lebih konstruktif. Jangan sampai agama ini menjadi biang dari permusuhan yang mengakibatkan kehancuran, sebagaimana tuduhan kaum sekuler. Ya. Sekarang ini ada pertarungan hebat sekali antara kelompok ideologi sekuler melawan agama-agama di Barat, ya. Karena tuduhan itu, agama ini biang kerok lah, kira-kira gitu. Nah maka agama memang ya harus menemukan gimana caranya kita bisa masing-masing berperan konstruktif. Itu yang tadi saya kembalikan kepada pandangan dasar Gus Dur tadi. Daripada kita melawan untuk menghancurkan, kenapa kita tidak berkontribusi untuk menyempurnakan. Nah banyak hal yang harus dilakukan, memang ini berat sekali, puluhan tahun diperlukan untuk mencapai transformasi. Tapi kita harus berani berpikir jangka panjang semacam ini untuk menemukan solusi. Karena tanpa itu ya nggak ada solusi Israel Palestina ini. Makanya Taqiyuddin Nabhani lalu membentuk Hizbut Tahrir karena dia tidak melihat solusi dari masalah Israel Palestina ini kecuali menghancurkan Israel sampai musnah. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau seluruh dunia Islam bersatu untuk melawan Israel. Kira-kira begitu. Nah, tapi toh sudah sekian lama nggak berhasil juga. Tidak ada sama sekali kemajuan titik terang. Nah, kenapa kita tidak coba yang lain? Dan saya sendiri itu sebetulnya terlibat bukan hanya dengan satu kelompok, IGC yang mengundang saya ke sana, tapi saya terlibat dengan banyak kelompok lain. Saya terlibat juga dengan World Jewish Congress (WJC) di sana. Saya terlibat dengan Hebrew University. Diundang untuk berpidato di Truman Institute di sana. Dan di situ saya katakan terang-terangan bahwa saya ke sini untuk Palestina. Ya, karena saya memang pro Palestina. Dan Anda semua tahu itu. Apa yang bisa Anda harapkan dari seorang Muslim, dari organisasi Islam terbesar di dunia, dari negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, selain orang yang pro Palestina. Ya. Apa boleh buat? Ini jelas sekali. Tahu itu diundang lagi. Nah, makanya saya bilang, maka bahwa Anda semua masih mau mengundang saya, minta saya bicara, mau mendengarkan saya, buat saya ini harapan. Betul. Bahwa Anda semua ini masih punya keinginan untuk perdamaian. Ya, mari kita coba, walaupun sulit sekali. Di sebelahnya, Gus, di Palestinanya? Sama, saya itu pada waktu itu juga ikut dalam satu kegiatan Camp for Peace, ya, dari satu organisasi yang cukup berpengaruh. Saya bilang pengaruhnya besar sekali. Ada organisasi namanya Women for Peace, ya. Ummahat Yasna'nas Salam. Dan itu organisasi itu saya lupa bahasa Ibraninya apa, tapi saya lupa. Nah, anggotanya campur-campur, ada Yahudi, ada Arab Kristen, Arab Muslim, bahkan juga dari Gaza, emak-emak. Organisasi emak-emak. Ini mereka luar biasa. Mereka ini kalau mau katakanlah demo untuk perdamaian, ya, mereka umumkan hari ini, besok kita kumpul untuk demo, itu bisa kumpul sampai 200-300 ribu orang. Ini besar sekali, sangat berpengaruh. Saya engage dengan mereka. Saya kemudian juga engage dengan rabi-rabi Yahudi karena mereka ini juga tidak monolitik, ya. Ada macam-macam aliran, ya kayak kita juga lah, ya. Semuanya ini untuk terus menggulirkan dialog, mencari jalan keluar dari perspektif keagamaan. Maka saya selalu menolak bicara soal politik. Kalau saya ditanya solusi satu negara atau dua negara, saya no comment. Saya tidak bicara politik. Karena sebelum politik, menurut saya
soal agama harus ada titik terang dulu. Gitu. Ya, termasuk ketika Netanyahu minta supaya ada proses normalisasi hubungan Indonesia-Israel, saya bilang tidak bisa, saya tidak bisa bicara atas nama pemerintah, dan menurut saya proses itu tidak mungkin dimulai sebelum ada titik terang jalan keluar masalah Palestina. Jadi kan juga dulu menekankan untuk jujur ya terhadap ininya sendiri-sendiri, maksudnya kayak tidak merasa diri sendiri paling benar dan menganggap orang lain sepenuhnya salah. Iya, jadi kuncinya begini menurut saya. Kita ini kan menginginkan satu peradaban di mana berbagai kalangan yang berbeda bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, maka pertama-tama kita harus temukan dulu apa sih nilai-nilai yang bisa kita pegangi bersama. Walaupun beda-beda, kita punya nilai-nilai yang kita pegangi bersama. Nilai-nilai tentang kasih sayang, tentang martabat, tentang keadilan, tentang kejujuran, ini adalah nilai-nilai yang bisa kita pegangi bersama. Nah, kemudian kita harus temukan nilai-nilai yang kita perlukan supaya kita sepakati agar kita bisa hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai tentang toleransi, ini adalah nilai-nilai yang kita butuhkan. Kalau tidak toleran, kita tidak bisa damai. Hal semacam itu, nilai tentang toleransi, nilai tentang kesetaraan hak dan martabat. Kalau satu sama lain masih saling mendiskriminasi, ya tidak bisa damai. Gitu. Jadi kita harus sepakati dulu nilai kesetaraan ini supaya kita bisa damai. Hal macam itu. Nah, kalau sudah itu, dua itu, selebihnya nilai-nilai yang kita memang tidak sepakat dan nilai-nilai yang memang tidak perlu kita sepakati, tapi kita sudah bisa hidup damai, saling toleran aja. Ya, misalnya nilai-nilai tentang hari besar. Kalau Jumat kita harus ini, tapi kalau orang Kristen Minggu misalnya, kalau orang Yahudi Sabtu gitu. Itu ya kita toleran aja satu sama lain. Tidak perlu juga kita bisa hidup berdampingan walaupun beda dalam soal-soal macam itu. Soal gaya berpakaian misalnya gitu. Soal celana cingkrang ini celana-celananya sendiri gitu ya. Jidat hitam mau dihitamkan sehitam-hitamnya juga jidatnya sendiri gitu ya. Asalkan kita semua tidak mengganggu sama sekali NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya mari. Karena NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah konsensus yang harus kita terima supaya kita bisa hidup berdampingan secara damai walaupun berbeda. Gitu. Nah, kalau jidat lu hitam, jidat lu sendirilah, terserah ya. Asal nggak ngutik-utik NKRI 4 pilar ini. Oke, siap Gus. Kita sudah ada di babak akhir ini Gus, di segmen. Sudah selesai teman-teman saya harap Anda juga mengikuti dari awal sampai akhir obrolan-obrolan kita. Tadi sempat saya juga upload posting di media sosial, saya tanya sama teman-teman, ada pertanyaan khusus nggak buat calon ketum kita? Ada beberapa pertanyaan Gus, mungkin tapi mengulang, tapi karena saya sudah kadung janji mempertanyakan, dan ada yang bertanya, yakin nggak mau nyalon presiden atau wakil presiden kalau sangat yakin, karena begini, karena ini saya yakin sekali, jangan lagi. Ini bukan soal pengen nggak pengen ya, bukan soal pengen, tapi soal konsekuensi. Ini juga bukan soal apakah kemarin kita bikin keputusan salah atau tidak, karena pada waktu membuat keputusan itu kita berada dalam situasi yang harus ada keputusan, karena keputusan sudah kita buat. Tapi sekarang kita menyaksikan konsekuensinya. Ternyata berat. Kemarin itu ketika Kiai Ma'ruf Amin Rais AMLO ini menjadi calon wakil presiden, warga NU yang mau memilih beliau hanya 58%. 42% ikut 212. Artinya terjadi pembelahan di dalam NU. 5842 ini polarisasi. Dan jelas tajam sekali, kita tahu apa yang terjadi dalam Pilpres kemarin. Nah, ini kalau diulangi, ada polarisasi lagi, kita semakin susah ngajak balik semuanya bareng gitu. Nah, maka marilah kita pray dulu nih.
Kita sembuhkan dulu ini loh luka-luka polarisasi ini supaya jadi bareng lagi semua. Lah kalau NU ini dibiarkan terpolarisasi sampai di tingkat basis. Sekarang orang bicara soal perpecahan-perpecahan. Kalau perpecahan organisasi itu kecil. Sudah bolak-balik kita gimana sih Cipete dulu, kelompok Cipete sama kelompok Situ Bondo, Abu Hasan sama Gus Dur itu sengketa jam'iyah. Nggak terlalu bahaya, nggak apa-apa nanti balik lagi. Gitu. Jombang kayak apa gegernya Muktamar Jombang. Tapi ya balik lagi teman-teman ini karena kita tahu bahwa ini sesama teman aja. Kita berbeda tapi sesama teman. Kita masih tetap bisa ngomong. Tapi kalau polarisasi di basis ini bahaya sekali. Kemarin itu yang terjadi adalah polarisasi di basis benar. Gitu loh. Bagaimana mungkin orang-orang Madura yang konon agamanya NU ini bisa ikut-ikutan anti kepada mantan Rois Am PBNU. Ini kan luar biasa ini. Dan itu fenomena basis. Kalau ini kita tidak atasi, kita tidak sembuhkan, yang rugi bukan cuma NU, seluruh bangsa rugi. Maka saya ingin mohon, saya ingin mengemis kepada semua orang. Marilah kita pray dulu. Kepada politisi-politisi itu juga saya ingin mengemis, tolong mari kita bangun demokrasi yang lebih rasional, yang tidak mengandalkan politik identitas. Tolong betul. Karena keutuhan bangsa ini menjadi taruhannya. Gitu. Yang kedua yang dititipin Gus, apa cabang-cabang yang di luar daerah, yang apa namanya jarang tersentuh selama ini. Itu program apa yang nanti akan banyak sekali sekarang ini ya, Masya Allah. Asalkan kita mau ngambilkan, kita bagi ke mereka banyak sekali. Yang ini ngambilkannya ini yang... Iya, ini kan teman-teman udah biasa ketemu menteri, ngopi-ngopi sama menteri. Di situ ada program apa tahu. Apa itu, dan itu besar sekali, banyak sekali. Misalnya sekarang dalam pendidikan itu ada, saya enggak tahu nama persis programnya. Tapi saya tahu di situ misalnya ada program pemerintah untuk membantu membangun SMK. Gitu. Jadi kalau ada lahan kira-kira kalau tidak salah 2 hektar lah salahnya. Pemerintah bisa bangunkan SMK di situ, kasih advokasi supaya bisa jalan. Ini bisa di mana saja, kita bisa bikin di Mentawai, kita bisa di Taliabu, kita bisa bikin di Aru, di mana-mana bisa. Gitu. Ada misalnya ada program klinik Pratama. Ya. Yang modalnya tidak terlalu besar, katanya cuma sekitar 400 juta lah ya. Kemudian apa istilahnya itu, pokoknya ada ini BPJS ya, 5.000 anggota. BPJS apa istilahnya, lupa saya, kapitasi BPJS ya, sampai 5.000 anggota, sudah bisa bikin klinik Pratama. Dan itu bisa di mana saja. Ada apalagi sekarang, saya bertemu dengan banyak pengusaha, dan saya selalu bicara soal ini juga. Ada banyak yang tertarik dengan 540 outlet ini untuk berinvestasi di 540 outlet ini. Ada yang sudah bilang pengen investasi untuk peternakan, investasi untuk perikanan, investasi untuk tambak, investasi untuk pertanian, macam-macam. Banyak sekali. Kita tinggal pilih mana peta daerah yang cocok gitu. Gitu. Tim di pusat, komunikasi ke daerah, salurkan, Iya. terjadi komunikasi organisasi. Iya. Gitu. Siap, Gus. Oke. Menarik. Ya. Oke. Ini teman-teman kita makin punya gambaran lah ya, yang ditawarkan oleh Gus Yahya, gagasan-gagasannya baik yang nanti pasti akan berdampak terhadap internal terutama dan masyarakat di sekitar Nahdlatul Ulama, dan kita juga tadi ngobrol tentang bagaimana Nahdlatul Ulama harus berperan dalam membangun perdamaian di dunia global. Kita tidak bisa tinggal diam. Artinya gagasan-gagasan itu juga konsekuensinya di internal adalah memerlukan effort yang cukup besar dari pengurus, dari orang-orang yang akan terlibat, dari kita semuanya. Kita juga kereta ini sudah mengarah ke situ dan
kita mesti memantaskan diri untuk terlibat di situ, menjadi bagian dari perubahan itu. Ngoten nggih, Gus? Ya, ya. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan, Gus, kepada warga Nahdien? Iya, dengan perubahan yang cepat sekali ini, masa depan yang tadinya tampaknya jauh sekarang semakin dekat. Sehingga kita harus bekerja dengan ritme yang juga lebih cepat, dengan disiplin yang lebih kuat, dan dengan mengerahkan tenaga yang lebih besar. Ini sungguh kita butuh energi yang besar untuk semua ini, dan tidak ada cara lain untuk survive kecuali dengan cara bekerja sekeras-kerasnya demi masa depan kita semua. Oke, matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman pemirsa TVNU, demikian Talkshow Peci Kopi bersama Gus Yahya, calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Gagasan-gagasan beliau telah kita tahu bersama, langkah beliau kita tahu bersama, konsolidasinya beliau sudah banyak juga didengarkan oleh pengurus-pengurus cabang. Bagi warga Nahdien yang menyukai gagasan Gus Yahya, silahkan tulis di kolom komentar di TVNU nanti apa yang kurang dari gagasan beliau yang menurut Anda perlu dimasukkan, juga bisa dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan sampaikan kepada beliau. Karena kita mau membangun Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama bukan cuma PBNU tapi semua orang yang berada di yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Kita perlu gagasan dari rekan-rekan semuanya, teman-teman kiai semuanya. Matur nuwun, terima kasih Gus sekali lagi atas waktunya. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.